Pemirsa, Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo CS untuk dimintai klarifikasi terkait dengan kasus ijazah Jokowi. Pemanggilan ini merupakan pemanggilan sebelumnya karena Roy Suryo mangkir pada 2 Juli lalu. Pakar telematika sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kehadiran Roy Suryo CS ke Polda untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan terhadap dirinya. Roy Suryo menyebutkan dirinya menghormati tugas kepolisian. Dan sebagai warga negara yang baik, dirinya hadir untuk memberi klarifikasi. Usai pemanggilan, Roy Suryo menambahkan bahwa laporan terhadap Roy Suryo CS tidak berdasar hukum. Pasalnya sebuah laporan harus ada korban dan pelaku dalam sebuah kasus. Sebelumnya, Roy Suryo CS mengaku sengaja tidak menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya pada 2 Juli lalu karena di dalam surat pemanggilan tidak jelas siapa terlapor dan pelapor. Tim Liputan Anyus melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, selain di Jakarta, banjir juga menerjang Karawang, Jawa Barat. Ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe terendam banjir dengan ketinggian antara 1 hingga 2 meter. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak Senin malam kemarin mengakibatkan sedikitnya 287 rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terendam banjir. Kondisi banjir diperparah dengan meluapnya 2 sungai besar, yaitu Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Tak hanya itu, jalan utama desa sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Pemirsa, perumahan Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan, Banten menjadi salah satu titik terparah banjir semalam. Lalu seperti apa kondisinya saat ini? Sudah ada Steven Patinama. Steven, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Wiki, terkait kondisi banjir yang terjadi di perumahan Komplek Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan, pada siang hari ini memang terlihat sudah benar-benar atau 100% surut begitu jika dibandingkan pada Senin malam kemarin atau Selasa dini hari tadi. Untuk kondisi terakhir seperti saat ini yang terlihat adalah banjir atau genangan air yang menggenangi kawasan ini sejak malam tadi sudah benar-benar surut dan kini menyisakan lumpur dan juga kotoran begitu yang masih berada di sekitaran jalan kawasan Taman Mangu Indah ini, termasuk juga di dalam area dalam rumah warga begitu maksud saya, seperti di teras dan juga ruang tamu rumah warga yang terdampak begitu. Untuk di lokasi saat ini adalah RT 1 yang terdampak cukup parah karena berada persis di pinggir atau di samping tembok pembatas antara jalan dengan perumahan yang jebol begitu pada malam hari tadi atau di malam hari kemarin maksud saya, akibat luapan derasnya arus dari kali yang berada persis di pinggir perumahan Taman Mangu Indah. Untuk saat ini memang warga sudah melakukan bersih-bersih begitu dan tinggal menyisakan sampah serta sisa-sisa banjir semalam. Begitu Wiki. Baik Steven, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ratusan karyawan menggeruduk sebuah apartemen di Jalan Embong Malang, Surabaya. Mereka menuntut pembayaran 2 bulan gaji dan kekurangan THR akibat konflik internal direksi pabrik. Kericuhan terjadi saat sejumlah karyawan PT Pakrin membongkar besi pembatas di sebuah apartemen di Jalan Embong Malang, Surabaya. Masa aksi berupaya masuk ke dalam apartemen untuk mencari seorang direksi yang diduga tinggal di apartemen tersebut. Aksi unjuk rasa ratusan karyawan yang berasal dari Mojokerto ini untuk menuntut pembayaran gaji selama 2 bulan yang belum dibayarkan, termasuk kekurangan THR tahun 2025. Hingga kini 1.500 pegawai PT Pakrin gajinya belum dibayarkan karena diduga ada konflik internal perusahaan. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari PT Pakrin. Namun setelah dimediasi oleh pihak kepolisian, koordinator aksi bertemu langsung dengan direksi perusahaan untuk membahas gaji dan kekurangan THR.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir sepekan usai KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam, tim SAR menemukan objek bawah laut yang diduga kuat, bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Hasil penyisiran lokasi objek berada di kedalaman 50 meter dengan lokasi yang bergeser sekitar 1 hingga 2 mil laut atau sekitar 800 meter dari titik awal kejadian. Benda terdeteksi berupa benda logam berukuran panjang 40 meter dan lebar 9 meter. Kepala Basarnas menyebut objek tersebut terdeteksi menggunakan alat citra sonar milik Dinas Navigasi Kementerian Perhubungan. Sebelumnya Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan pertemuan dengan tim SAR gabungan di posko kemanusiaan tenggelamnya KMP Tunu Jaya Pratama di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Usai pertemuan, barang bukti sekoci yang digunakan 4 penumpang kapal untuk menyelamatkan diri diperiksa. Selain sekoci, KNKT juga sudah memeriksa sejumlah barang bukti termasuk dokumen kapal untuk mengetahui penyebab kapal tenggelam yang hingga kini sudah menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Saat ini tim SAR hingga saat ini masih mencari 27 penumpang kapal yang hilang. Sementara itu, tim SAR hingga saat ini masih melakukan pencarian 27 penumpang kapal yang masih. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku kaget saat mendengar kabar marak praktik prostitusi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kabar maraknya praktik prostitusi yang diduga terjadi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara mulai menghebohkan pada Mei 2025 lalu. Mendengar kabar ini, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengaku kaget. Ia mengaku belum menerima laporan tersebut. Menurut Caimin, ini merupakan masalah serius dan akan segera mengecek kebenaran informasi tersebut. Waduh, masa ya? Iya, terus lagi ada laporan seperti itu. Waduh, Dalam online juga gawat. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek ini, harus dicek. Apa? Cek langsung oleh gimana, Gus? Iya dong. Warga diresahkan maksud kami dengan rumor tuyul yang mengambil uang hingga jutaan rupiah di Jember, Jawa Timur. Polisi pun meminta warga tidak langsung percaya dan berjanji akan langsung menyelidiki kasus itu. Warga Desa Lengkong, Kecamatan Mumbul Sari, Jember dibuat resah dengan rumor tuyul yang kerap mengambil uang mereka. Banner peringatan pun dipasang agar warga selalu waspada terhadap teror tuyul yang meresahkan. Sejumlah warga mengaku kerap kehilangan uang, bukan uang recehan, tapi hingga jutaan rupiah. Salah satu warga menyimpan uangnya di dalam wadah bekas biskuit yang diberi rambut dan bawang putih, bermaksud sebagai penangkal. Namun tetap saja kasus kehilangan uang warga terus berlanjut. Sementara itu, AKP Faktur Rahman selaku Kapolsek Mumbul Sari meminta warga berpikir rasional dan tidak mudah percaya perihal tuyul. Kepolisian akan selidiki banyaknya uang warga yang hilang misterius ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.